Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Dia Ivanovic. Salam untuk teman-teman semua. Semoga tetap sehat selalu, diberikan keselamatan, diberikan rezeki yang lancar, berkah, barokah, dan halal. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas tentang makan gratis untuk anak-anak di sekolah yang ada di Malaysia. Sebelum itu saya mau bertanya dulu teman-teman. Program ini dinamakan rancangan makan tambahan ataukah bantuan makanan bermasak? Ternyata program ini sudah ada sejak tahun 1971 ya. Wow, nggak nyangka sama sekali hal ini sudah dilakukan di Malaysia lama sekali ya, sebelum Indonesia melakukannya. Dan sedikit ulasan tentang program ini, yaitu program ini bertujuan agar semua anak mendapatkan nutrisi yang cukup. Dan itu sudah pasti ya teman-teman. Program ini diberikan kepada siswa sekolah dasar. Apakah ini hanya diberikan untuk anak-anak sekolah dasar? Untuk SMP dan SMA berarti tidak dapat ya teman-teman. Kalau di Indonesia itu seluruh siswa dari SD, SMP, dan juga SMA. Program ini diberikan 5 hari dalam seminggu. Nah teman-teman, tadi kan untuk program makan gratis atau bantuan makanan bermasak dimulai sejak tahun 1971. Tetapi di sini dikatakan program rancangan makanan tambahan atau RMT telah mulai dilaksanakan Kementerian Pendidikan Malaysia sejak tahun 1979. Di sini saya bertanya teman-teman, apakah dimulai sejak tahun 1971 atau 1979? Atau mungkin di tahun yang 1971 itu diberikan nama berbeda dengan yang ada di tahun sekarang itu ya. Dan ternyata untuk memasak atau menyiapkan makanan untuk anak-anak di sekolah Malaysia itu dilakukan di kantin ya teman-teman. Jadi tidak dilakukan di tempat tertentu gitu atau ada dapur khusus begitu ya. Jadi di setiap sekolah itu akan ada kantin, dan kantin itu yang akan mengelola makan gratis ini ya. Karena ini saya ada video yang memperlihatkan kakak-kakak yang sedang menyiapkan makanan gratis tersebut. Nah, bedanya di Indonesia itu dilakukan di dapur khusus untuk menyajikan dan kemudian disalurkan di sekolah-sekolah. Nah, itu adalah salah satu contoh penyajian makan gratis di sekolah untuk di Indonesia serta cara pendistribusiannya. Kalau menurut saya ya, lebih efisien itu memang dilakukan di kantin-kantin sekolah karena tidak membutuhkan masa yang lama, karena akan dikhususkan untuk sekolah itu saja. Tetapi semua itu berbalik kepada kebijakan masing-masing negara. Dan adapun cara pengambilan itu sangat unik ya teman-teman. Nah, contohnya seperti sekolah ini ya.
unik teman-teman, kreatif sekali gurunya ya. Wah, di sini siswa datang langsung ngambil ya teman-teman ya. Jadi pagi-pagi udah ambil ya, nggak perlu nunggu makan siang ya. Itu masih dilakukan secara manual ya. Adapun sekarang banyak yang mengatakan bahwa untuk program RMT ini sudah dilakukan secara scan barcode gitu. Nah, berikut ini adalah videonya ya teman-teman. Dan makin kesini program RMT sudah dilakukan secara digital. Dan ternyata selain program RMT juga dilaksanakan program PSS ya, yang sudah dilakukan sejak tahun 1983. Dapat banyak sekali teman-teman itu beneran dapat 2 kantong kresek itu. Mereka dapat susunya nggak cuma 1 biji gitu. Nggak nyangka sekali program-program pendidikan yang ada di Malaysia ini sudah dijalankan jauh lebih dulu dibanding Indonesia. Bahkan sudah dilakukan berpuluh tahun sebelum Indonesia melakukan. Dan ternyata untuk tahun ini pun kerajaan Malaysia itu memberikan dana untuk pendidikannya jauh lebih tinggi dibanding dengan tahun sebelumnya. 869 juta ringgit Malaysia untuk RMT tahun ini. Itu kalau dirupiahkan berapa ya teman-teman ya? 869 juta ringgit Malaysia kali 3.800 rupiah. Saya nggak bisa membayangkan angka-angka tersebut teman-teman. Yang pasti itu sangatlah banyak sekali ya. Saya berharap untuk di Indonesia bisa terus berlanjut ya, seperti apa yang dilakukan oleh Malaysia yang sudah berlanjut berpuluh-puluh tahun lamanya untuk memberikan tambahan gizi untuk anak-anak di sekolah. Nah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Sekiranya apa yang saya sampaikan tadi ada yang salah dan kurang tepat, saya mohon maaf ya teman-teman. Dan sekiranya ada informasi dari teman-teman yang lebih jelas dan lebih tepat kebenarannya, mohon komen di bawah ya. Dan insya Allah teman-teman, kita bertemu lagi di lain kesempatan bersama saya Dia Ivanovic. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.